Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. perkenalkan nama saya Muhammad Haikal Yajid. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami. Kelompok 2 ini terbagi menjadi 3 anggota. Yang pertama ada saya, Muhammad Haikal Yajid, dan yang kedua ada Devita Ayu, dan yang ketiga ada Tri Aji Wicaksono. Baik, nggak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke materi. Pengertian paradigma interpretif. Next. Paradigma interpretif adalah cara pandang yang difokuskan pada tujuan untuk memahami dan menjelaskan dunia sosial dari sudut pandang pelaku yang terlibat di dalamnya. Paradigma interpretif mencakup tantangan yang luas dari pemikiran filosofis, sosiologis yang memiliki karakteristik utama untuk memahami dan menjelaskan dunia sosial, khususnya dari sudut pandangan orang-orang yang langsung terlibat dalam proses sosial. Paradigma ini menjelaskan tentang kestabilan perilaku dalam pandangan seorang secara individu. Next. Oke, baik. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh kawan saya yang bernama Devita. Ya, di sini saya ingin melanjutkan materi yang tadi dibahas. Paradigma ini memfokuskan pada pemahaman individu mengenai dunia yang diciptakan secara subjektif, apa adanya, serta prosesnya. Filosofer seperti Immanuel Kant tahun 1724 sampai 1803 yang mengartikulasikan fondasi ontologi dan epistemologi. Kant yang filosofinya sangat terbuka untuk berbagi interpretasi, menyatakan bahwa pengetahuan dasar harus lebih diutamakan sebelum adanya pemahaman atas data yang berdasarkan atas pengalaman. Lalu yang kedua ada struktur paradigma itu. Yang pertama itu ada hermeneutika. Hermeneutika dapat diartikan secara luas sebagai suatu teori atau filsafat interpretasi makna, kesadaran bahwa ekspresi wajah manusia berisi sebuah bagian penuh makna yang harus diperhatikan sedemikian rupa oleh subjek dan yang dirubah menjadi sistem nilai dan definisinya sendiri. Yang kedua ada fenomenologi. Fenomenologi sendiri itu sebagai cabang filsafat sekaligus suatu pendekatan penelitian yang mencoba menggali makna atau tanggapan-tanggapan tersembunyi dan mengandung makna pada fenomena suatu tindakan dalam kegiatan sosial. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Tri Aji. Untuk Tri Aji. Selanjutnya, nanti ada solipsisme. Solipsisme mengartikan bentuk paling berlebihan atau ekstrim dari idealis subjektif yang menolak bahwa di dalam dunia tidak terdapat kenyataan bebas atau independen yang berbeda. Yang D, fenomenological sosiologi. Tinggal sosiologi berkembang menjadi dua aliran, yaitu epistemologi dan symbolic interaction. Yang pertama, pengertian etonometodologi. Penelitian etonometodologi didefinisikan sebagai studi praktik tentang keseharian individu. Penelitian ini muncul sebagai bentuk pengungkapan tentang dunia yang diincar para individu tersebut. Salah satu keunikan etnometodologi dibanding pendekatan-pendekatan lain dalam penelitian kualitatif adalah peneliti meninggalkan dulu asumsi-asumsi, teori, proposisi, dan kategori yang ada tentang fenomena yang diamati atau yang dikaji. Yang kedua ada pengertian symbolic interaction atau menekankan perlunya interaksi di mana individu menciptakan dunia sosial mereka sendiri, bukan hanya bereaksi terhadapnya. Dengan demikian, aliran ini diturunkan dari lingkungannya, bukan dari individu atau pelaku. Interaksionisme simbolik merupakan sebuah pendekatan sosiologi yang meyakini bahwa realitas sosial tidak berada di luar kesadaran manusia. Sebagaimana diyakini oleh sosiologi fungsionalisme, namun justru terbentuk melalui interaksi yang terjadi antar individu dalam masyarakat. Yang ketiga ada penjabaran paradigma interpretif dalam anggapan ketidakilmiahan.
Pertama, struktur. Tidak struktur, akan tetapi sudah banyak peneliti yang memberikan contoh struktur dalam proses serta metode dalam penelitian interpretif. Data disusun, mengkategorikan secara sistematik. Yang kedua ada subjektivitas. Subjektif tapi objektif adalah penemuan data atau analisis yang cermat dan menurut terstruktur, klasifikasi, dan interpretasi sistematis berdasarkan pengalaman, suasana hati, dan pandangan peneliti tanpa bias dan tren tertentu. Yang ketiga ada pertanggungjawaban dan nilai kebenaran, yaitu dapat dipertanggungjawabkan namun kebenaran bersifat subjektif. Yang keempat ada perbedaan dengan karya jurnalistik, lebih dalam menginterpretasikan suatu topik tertentu serta dilakukan validitas dan reliabilitas data, serta tidak berpihak pada salah satu pihak saja. Yang kelima ada statistik. Yang pertama tidak menggunakan statistik. Yang kedua akuntansi berawal dari matematika. Yang ketiga menggali makna di balik angka matematis tertentu. Sekian.